Halo teman-teman pebonsai dimanapun berada. Apakah masih ingat dengan tanaman serut ini? Tanaman serut ini pernah saya tangani sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 26 November 2021. Sekarang saya akan menangani kembali tanaman serut ini karena tanaman serut ini terkena penyakit daun. Makanya saya harus mempruning daun-daunnya agar bakteri-bakteri dan berbagai penyakitnya hilang. Oke, mari kita ikuti proses lengkapnya. Oke teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum tahu ciri-ciri tanaman serut yang kena penyakit, teman-teman bisa lihat tanaman serutnya. Apabila daunnya bercak-bercak putih, itu ciri-cirinya terkena penyakit, dan penyakit ini cukup sulit untuk dihilangkan. Teman-teman bisa mempruning daun-daunnya apabila terkena penyakit seperti ini, dan sikat juga bagian batangnya dengan menggunakan sabun cuci, yaitu sabun cuci Sunlight ya teman-teman. Sunlight pencuci piring itu, sikat bagian batang-batangnya. Kemudian setelah itu, setelah bersih, semprot dengan fungisida, bakterisida, dan insektisida. Oke teman-teman pebonsai dimanapun berada, pohon serut ini pohon berukuran small teman-teman. Sekarang lagi trennya ukuran small itu. Saya coba juga membuat bonsai dengan ukuran small. Di samping ringan membawanya, kita juga lebih cepat membuatnya teman-teman. Kalau membuat bonsai ukuran besar itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke teman-teman pebonsai dimanapun berada, di video kali ini saya membuat video agak panjang teman-teman, karena saya mau bercerita tentang kehidupan saya terjun ke dunia bonsai. Saya suka bonsai sebenarnya semenjak kelas 6 SD teman-teman. Lama saya ngebonsai. Setelah beberapa tahun saya berhenti ngebonsai karena saya merasa kasihan pada tanamannya disiksa, dikasih kawat, dan hamanya juga dimatikan. Itu hanya untuk hiburan semata. Jadi saya merasa bersalah membunuh mereka karena untuk hiburan. Kan tetapi sekarang saya kembali ke bonsai bukan hanya untuk hiburan semata. Sekarang saya ngebonsai tujuannya untuk penghidupan saya ke depannya teman-teman. Saya terjun kembali ke bonsai, sekarang menjadi petani bonsai. Kalau kita menjadi petani, sudah sewajarnya kita memelihara tanamannya dan membunuh hama-hamanya kan teman-teman.
Saya terjun ke bonsai sejak 1,5 tahun yang lalu. Itu kembali saya ke dunia bonsai semenjak negeri kita dilanda corona, teman-teman. Itulah mengapa saya terjun kembali ke bonsai, karena sulitnya lapangan pekerjaan. Maka saya kembali memutuskan untuk ke bonsai. Oh ya teman-teman, awal mula saya terjun ke dunia bonsai itu awalnya menggunakan tanaman lokal, teman-teman. Tanaman lokal berjenis beringin atau yang sering dikenal dengan golongan ficus. Itu saya mulai ke bonsai menggunakan beringin lokal. Saya memeliharanya banyak, teman-teman, banyak yang mati, dipakai percobaan, banyak yang mati, cuman hanya ada yang jadi cuman satu. Begitulah cerita awalnya saya ke bonsai. Oke teman-teman, di dalam saya menggeluti dunia bonsai, sebenarnya saya penggemar loa, teman-teman. Sekarang saya mempunyai ratusan bibit loa. Ada beberapa yang sudah hampir jadi penanganannya, tapi masih banyak yang bibitan. Itu saya budidayakan dengan hasil stek. Ini saya menangani selut sebenarnya hanya untuk koleksi, untuk melengkapi jenis-jenis tanaman yang saya pelihara. Bagi teman-teman yang ada di seputaran Gianyar, teman-teman bisa mampir ke rumah saya untuk melihat-lihat koleksi saya. Alamat saya berada di Banjargadongan, Desa Bereselo, di Kecamatan Payangan. Oke, bagi teman-teman yang ada di seputaran Payangan, Gianyar dan seputarnya, teman-teman bisa mampir ke rumah saya. Nanti sekitar 10 orang akan saya kasih cenderamata berupa kenang-kenangan bibit ficus racemosa, atau yang lebih lumrah disebut dengan loa. Tapi yang masih bakalan ya teman-teman, teman-teman boleh mampir ke rumah saya. Teman-teman juga bisa sharing seputaran bonsai. Teman-teman boleh mampir ke rumah saya, nanti kita akan berbagi pengalaman tentang menangani bonsai. Apa yang saya tahu akan saya bagikan kepada teman-teman. Begitu pula sebaliknya, apa yang saya tidak ketahui, saya akan tanyakan pada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang di Bali, boleh mampir lancong ke rumah saya. Rumah saya di dekat Desa Taro. Teman-teman bisa lancong ke Taro untuk melihat gajah, teman-teman. Di Desa Taro ada gajah. Bagi teman-teman yang senang lancong, boleh mampir ke rumah saya.
Oke teman-teman, demikianlah sedikit informasi tentang alamat saya dan hobi saya terjun di dunia bonsai. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lebih, mohon masukannya di kolom komentar agar pengalaman saya di dunia bonsai bertambah dan konten-konten saya lebih bermanfaat buat teman-teman yang baru pemula. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu nama saya perkenalkan, nama saya Inyoman Wardana, lahir pada tanggal 28 Oktober 1978. Alamat lengkap saya berada di Banjar Gadongan atau Dusun Gadongan, Desa Berselo, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Itulah nama lengkap dan alamat lengkap saya. Bagi teman-teman yang belum kenal, sekarang saya perkenalkan nama saya. Oke, kita lanjutkan penanganan serutnya teman-teman. Oke teman-teman, serut ini di tangan saya atau saya tangani sudah sekitar 1,5 tahun. Kurang lebih ada 4 kali penanganan yang saya lakukan, diantaranya mewiring, dan sekarang penanganan ini sekitar penanganan yang keempat. Demikianlah informasi tentang tanaman serut ini, agar teman-teman juga tahu sekitaran berapa umur serut ini sampai percabangannya seperti ini. Oke teman-teman, sedikit informasi. Tanaman serut ini sebenarnya sudah terkena penyakit 2 kali teman-teman. Tahap pertama itu penanganannya, sebenarnya hamanya sudah hilang, tapi berhubung saya kurang tahu menanganinya, makanya saya dekatkan menaruhnya di tempat atau di sekitaran serut yang terkena penyakit. Tahu-taunya terkena penyakit lagi. Ternyata penyakit serut ini menular teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang punya serut berpenyakit atau daunnya bercak-bercak putih, sebaiknya dijauhkan dari serut-serut yang lain, agar yang lain tidak tertular penyakitnya teman-teman. Oke teman-teman, mengapa saya mempruning daunnya menggunakan gunting, tidak menggunakan kawat? Karena menggunakan gunting itu kesannya lebih menikmati teman-teman. Saya bisa lebih menghayati, memberikan kasih sayang pada tanaman saya. Jika menggunakan tangan, itu kesannya agak kurang kasih sayang lah istilahnya. Kalau menggunakan gunting, kita bisa pelan-pelan menghayati bagaimana proses membuat bonsai. Karena membuat bonsai itu dibutuhkan kesabaran yang lumayan teman-teman. Kalau kita sabar menanganinya,
maka niscaya hasilnya juga akan lebih maksimal. Kita tuangkan kasih sayang kita ke tanaman kita agar hasilnya lebih memuaskan teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, membuat bonsai itu prosesnya butuh tahunan teman-teman. Minimal lah 5 tahun itu baru akan terbentuknya sebuah bonsai. Itu pun belum jadi teman-teman, itu hanya baru siap pajang di rumahan. Jika membuat bonsai yang layak kontes, kita harus meluangkan waktu kita untuk menanganinya sampai 10 tahunan teman-teman, bahkan puluhan tahun. Mari kita berproses dengan sabar, karena bonsai itu adalah seni yang selalu berkembang atau dinamis istilahnya. Jadi seni bonsai itu gak akan pernah selesai teman-teman. Sampai kapanpun seni bonsai itu tidak akan pernah selesai, karena bonsai itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Jadi kita harus selalu mengontrolnya. Beda halnya dengan patung, itu selesai sekali maka patungnya akan tetap seperti itu. Beda dengan bonsai, walaupun kita sudah anggap selesai, tapi seiring waktu akan tumbuh pucuk-pucuk baru yang akan bisa merubah bentuknya. Jadi seni bonsai adalah seni yang tak ada habisnya atau tidak akan pernah selesai. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman semua bahwa salah satu atau kemungkinan satu-satunya seni yang tidak bisa kita lakukan sendiri yaitu seni bonsai. Seni bonsai harus kita lakukan atau kita harus berkolaborasi dengan alam teman-teman. Kita harus bersatu dengan alam dalam membentuknya, karena kita tidak mungkin membuat pohon itu sendiri, tidak mungkin kita menumbuhkan pucuk-pucuknya, tidak mungkin kita menumbuhkan cabang-cabangnya. Maka bagi saya, satu-satunya seni bonsai yang berkolaborasi dengan alam adalah seni bonsai. Jadi dalam karya seni bonsai itu adalah hasil karya kita yang bersatu dengan alam. Jadi jika suatu saat nanti teman-teman berhasil membuat bonsai atau menciptakan sebuah bonsai, maka sebaiknya teman-teman jangan mengaku bahwa bonsai itu adalah hasil karya teman-teman sendiri. Ketahuilah bahwa ada kekuatan lain yang membantu kemampuan kita. Kita dibantu oleh alam dalam menciptakan sebuah pohon. Ini perlu teman-teman ingat ya. Ini pesan saya pada teman-teman pebonsai semua. Jadi ketika kita melihat bonsai, di situ kita bisa belajar bahwa seni bonsai itu adalah hasil kolaborasi kita dengan alam. Di dalam bonsai kita bisa melihat kebesaran dari alam, kebesaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di
mana beliau menganugerahkan segala jenis kehidupan. Beliau juga memeliharanya, menumbuhkan pohon, menumbuhkan cabang, menumbuhkan ranting, menumbuhkan dedaunannya. Disitulah kita bisa melihat betapa besarnya anugerah beliau yang selalu mengasihi kita dengan berbagai jenis tumbuhan, dengan berbagai jenis pemandangan. Jadi ketika kita melihat bonsai, kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mari kita semangat dalam ngebonsai, karena di dalam seni bonsai ada cerminan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu menganugerahi kita dengan kasih sayang beliau. Oke, demikian sedikit pesan-pesan dari saya agar teman-teman melihat bonsai tidak hanya melihat seni, tapi juga melihat spiritualitas di balik seni tersebut. Oke, semoga pesan-pesan saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, beginilah nikmatnya kita jika menggunakan gunting dalam membuat bonsai. Kita bisa perlahan-lahan memangkas ranting-rantingnya, memangkas daun-daunnya, tidak asal-asalan teman-teman. Kita bisa menikmatinya dengan santai. Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu proses penanganan serut ini di video saya sebelumnya, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa ikuti proses penanganan sebelumnya. Oke, teman-teman semua, kalau kita hayati betapa nikmatnya kalau kita membuat bonsai teman-teman, kita bisa memangkasnya dengan perlahan-lahan, dengan santai. Kita bisa menuangkan pikiran kita di dalam bonsai. Kita juga bisa menuangkan kasih sayang kita pada bonsai. Tiap hari kita bisa menyiramnya, maka kasih sayang kita juga akan mengalir tiap hari. Kalau kita mempruningnya, sebaiknya kita pelan-pelan teman-teman. Bagi teman-teman yang juga penggemar bonsai, pasti juga pernah mengalami terkadang kita bisa duduk berjam-jam di dekat pohonnya, kita bengong-bengong sampai lupa dengan waktu, saking sayangnya dengan tanaman. Sambil juga mengeluarkan imajinasi kita kemana akan diarahkan cabang-cabang dari pohon tersebut.
Ya, begitulah teman-teman, suka duka kita di dalam menggeluti dunia bonsai. Kadang kita menikmati waktu dengan sangat santainya. Terkadang juga kita lupa dengan waktu. Ya, begitulah. Kalau kita bukan sesama penghobi, mungkin sulit saya menjelaskannya teman-teman. Dan teman-teman juga mungkin gak akan paham kalau bukan penghobi. Ya, begitulah seni bonsai. Begitulah kehidupan di dunia bonsai. Kita banyak meluangkan waktu untuk bengongnya. Oke, bagi teman-teman yang sesama penghobi mungkin akan mengerti. Tapi bagi teman-teman yang bukan penghobi jangan tersinggung ya. Bukan maksud saya untuk hilang kalau teman-teman gak mengerti. Tapi seiring waktu teman-teman akan mengerti. Karena suatu saat teman-teman juga akan tertarik dengan seni bonsai. Ya, begitulah teman-teman, sedikit keluh kesah saya di dunia bonsai, dimana kita menjalani kehidupan di dunia bonsai. Kita meluangkan keseharian kita di bonsai, meluangkan berjam-jam di bonsai, sampai lupa dengan kehidupan yang lain, saking giatnya di dunia bonsai. Maka di channel YouTube ini saya akan tuangkan berbagai kehidupan saya di dalam menggeluti dunia bonsai, dimana saya membuat bonsai berkolaborasi dengan alam, dimana juga nantinya saya akan kehilangan bonsai. Saya juga akan tuangkan di channel ini ya, untuk dokumentasi lah, untuk mendokumentasikan kehidupan saya dalam menggeluti dunia bonsai. Bagi teman-teman yang berkenan, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan teman-teman yang sudah selalu mensupport channel saya ini, sehingga saya lebih semangat di dalam membuat konten-konten seputaran bonsai. Oke teman-teman, beginilah asiknya jika kita terjun di dunia bonsai. Saking asiknya kita sampai lupa dengan kehidupan yang lain. Jadi kita berpeluang atau mempunyai kesempatan untuk mengurangi pikiran-pikiran buruk kita terhadap kehidupan, pikiran-pikiran buruk kita terhadap orang lain. Bisa juga mengurangi prasangka-prasangka buruk kita terhadap teman-teman kita, terhadap orang lain. Itulah salah satu keuntungan kita kalau terjun di dunia bonsai teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum suka bonsai, mari mulai sekarang kita sama-sama terjun ke dunia bonsai. Karena di satu sisi kita dapat menghijaukan bumi ini, kita dapat melestarikan alam dengan membudidayakan tanaman-tanaman
sehingga kita punya kontribusi untuk menambah oksigen di bumi ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum menyukai bonsai, saya rasa tidak ada salahnya kalau kita ikut ngebonsai, teman-teman. Di samping kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif, di satu sisi juga bonsai bisa sebagai investasi atau tabungan kita ke depannya. Ya, janganlah beli bonsai yang mahal-mahal. Kita mulai dari yang kecil, teman-teman. Dari yang bibitan kita bisa menyetek, mencangkok, dan lain sebagainya. Siapa tahu saja nantinya bisa sebagai tabungan di hari tua, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru akan memulai atau yang mau memulai terjun ke dunia bonsai, teman-teman sebaiknya menggunakan jenis ficus, teman-teman. Karena jenis ficuslah yang termudah untuk dipelihara, susah matinya atau lebih tahan daya hidupnya. Teman-teman bisa memulai dengan jenis ficus atau jenis beringin. Biasanya jenis beringin kimeng yang mudah, teman-teman. Bagi teman-teman pemula, sebaiknya pakai jenis ficus kimeng atau jenis ficus yang disebut ficus microcarpa. Tapi bagi teman-teman yang ingin cepat mempunyai bonsai atau memilih tanaman yang cepat pertumbuhannya, teman-teman bisa memilih jenis ficus racemosa atau yang sering disebut dengan tanaman loa. Tanaman loa inilah yang menurut pengalaman saya yang paling pesat pertumbuhannya. Dari seukuran satu batang rokok, dipelihara setahun saja bisa mencapai selengan jika medianya bagus. Itu pun dipeliharanya dalam pot. Beda lagi kalau di ground. Kalau di ground mungkin akan lebih besar. Bagi teman-teman yang ingin memulai dengan tanaman loa, teman-teman bisa membudidayakannya dengan cara cangkok, setek batang, setek cabang, dan setek ranting. Teman-teman juga bisa langsung melakukan setek dengan pecah batang, pecah cabang, yaitu dengan membelah cabangnya menjadi 4 bagian agar nanti perakarnya juga bagus. Bagi teman-teman yang ingin mencangkok, teman-teman bisa menggunakan media yang lebih besar agar hasil cangkokannya bagus, agar hasil akarnya tidak menggumpal. Teman-teman bisa mencangkoknya dengan media yang besar. Jangan menggunakan plastik untuk membungkus medianya. Sebaiknya langsung menggunakan pot plastik yang lebih besar agar nantinya akarnya tidak menggumpal, teman-teman.
Bagi teman-teman yang memilih cara stek, teman-teman bisa ikuti konten-konten saya yang lain di video saya yang lain, agar teman-teman tahu bagaimana cara menyeteknya dan bagaimana cara menumbuhkan perakarannya agar lebih banyak. Teman-teman bisa ikuti video-video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya teman-teman, agar teman-teman lebih paham untuk membuat perakaran loa yang lebih bagus. Di sini saya tegaskan, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Saya hanya berbagi pengalaman, apa yang saya tahu, apa yang saya kerjakan di dalam membuat bonsai. Itulah yang saya tuangkan di dalam video-video saya untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman saya dalam menangani bonsai atau membuat atau menyiapkan bibit-bibit bonsai. Nanti akan saya tuangkan di channel saya ini. Oh ya, bagi teman-teman yang akan menggunakan loa sebagai bahan bonsai untuk pertama kalinya, saya ingatkan bahwa tanaman loa adalah jenis ficus yang suka tumbuh di air, yang suka tumbuh di dataran atau di area perairan, karena banyak tumbuh di pinggir-pinggir kali, di pinggir-pinggir sungai dekat dengan air. Jadi teman-teman jika menggunakan loa sebagai tanaman bonsai, teman-teman harus rajin menyiramnya. Jangan sampai lambat air ya teman-teman. Kalau tanaman loa lambat air biasanya akan cepat layu dan bahkan bisa mati ranting teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah sedikit informasi tentang jenis tanaman loa yang saya tahu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini pesan untuk teman-teman yang sedikit jarang punya waktu. Sebaiknya teman-teman menggunakan jenis ficus microcarpa, yaitu jenis yang disebut beringin kimeng. Ini biasanya tidak begitu memerlukan banyak air seperti tanaman loa teman-teman. Untuk jenis kimeng, teman-teman juga bisa mendapatkan bibitnya dengan cara budidaya, dengan budidaya stek ataupun dengan jenis budidaya cangkok. Jika teman-teman menyetek cabangnya, teman-teman bisa langsung memecahnya menjadi 4. Bonggolnya dipecah menjadi 4, kemudian kasih sekat, kemudian tanam. Nantinya bonggolnya akan cepat besar jika dipecah menjadi 4, dan perakarannya juga akan lebih bagus teman-teman. Di samping stek, seperti yang tadi saya bilang, kimeng juga bisa dicangkok. Nah, setelah beberapa saat saya berbicara panjang lebar tentang berbagai jenis tanaman
atau bahkan bonsai yang bisa dijadikan bonsai, pohon-pohon yang bisa dijadikan bonsai. Tak terasa saya hampir selesai mempruning pohon serut ini, teman-teman. Beginilah penampakannya. Saya juga sedikit membuka kawatnya, teman-teman, karena sudah agak tenggelam. Makanya saya harus membuka kawat-kawatnya, karena jenis tanaman serut ini tidak boleh lambat pembukaan kawatnya. Kalau terlambat membuka kawatnya, biasanya luka-lukanya akibat pengawatannya itu susah disembuhkan, teman-teman. Jadi jika teman-teman memelihara serut, sebaiknya jangan sampai lambat membuka pengawatannya, agar nantinya tidak susah untuk merawatnya. Karena kalau lambat pengawatan, tanaman serut akan mudah terkena penyakit. Oke, teman-teman, itulah sedikit informasi tentang jenis tanaman serut yang saya tahu. Jangan sampai lambat pengawatannya agar tidak terkena penyakit. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di dalam menggeluti dunia bonsai. Inilah tanaman serut saya, teman-teman. Demikianlah penampakannya setelah dipruning. Ini sudah masuk ke tahap perantingan, teman-teman. Bahkan sudah sampai mencapai level anak ranting. Rapatannya sudah mencapai level anak ranting. Tinggal sedikit lagi, ini bisa dibilang sudah selesai levelnya, teman-teman. Tinggal nantinya perawatan rutinnya tiap hari, yaitu pemeliharaan biasanya nyiram, pemupukan, dan perawatan bulannya nanti tinggal mempruning atau memotong pucuk-pucuknya. Demikianlah yang saya tahu tentang bonsai, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Dan tak lupa juga saya mohon bantuannya atau supportnya untuk like, komen, share ke teman-temannya, agar konten-konten saya ini semakin berkembang. Dan yang terpenting, teman-teman, saya mohon bantuannya untuk subscribe, agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oh ya, teman-teman, jika teman-teman berkenan untuk subscribe, tolong nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar di setiap saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang mau mendukung channel saya ini. Dan buat teman-teman yang sudah selalu setia untuk nonton video-video dari channel saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya.
Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman semua, berhubung saya hampir selesai menangani atau mempruning daun-daun dari pohon serut ini, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, jika suatu saat nanti teman-teman berhasil membuat bonsai, janganlah berjumawa diri atau membilang hasil karya ini adalah hasil karya saya sendiri, karena sekali lagi saya ingatkan, seni bonsai adalah seni yang berkolaborasi dengan alam. Tanpa adanya restu atau dukungan dari alam, maka tak mungkin kita membuat bonsai sendiri, tak mungkin kita membuat pohon sendiri, tidak mungkin juga kita menumbuhkan cabang-cabang pohon, tidak mungkin kita menumbuhkan ranting-ranting pohon, tidak mungkin juga kita menumbuhkan daun-daun dari pohon itu. Maka sekali lagi saya ingatkan, selalulah bersyukur atas karunia yang selalu dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui tanaman-tanaman yang Beliau ciptakan. Kita bisa berkreasi membuat bonsai. Di samping itu juga masih banyak karunia-karunia Beliau yang mesti kita syukuri teman-teman. Semoga seni bonsai dapat membuat kita selalu lebih bersyukur di dalam keseharian kita teman-teman. Itulah harapan saya. Semoga dapat mengingatkan teman-teman dan khususnya saya pribadi. Oke teman-teman, demikianlah sedikit pesan dan kesan dari saya di dalam menggeluti dunia bonsai. Di akhir kata atau di akhir video, saya tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat memakluminya, atau semoga teman-teman dapat memaafkan, karena sebagai manusia biasa, tak mungkin saya tidak mempunyai kesalahan teman-teman. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan saya, makanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf dari teman-teman apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat yang dapat menyinggung perasaan teman-teman, agar tidak ada dendam di antara kita teman-teman. Saya berharap tidak ada permusuhan melalui seni bonsai, karena seharusnya seni bonsai dapat merangkul kita menjadi sahabat, menjadi teman, dan juga yang terpenting menjadi saudara. Itulah harapan saya ke depannya teman-teman. Semoga suatu saat nanti saya bisa bertemu teman-teman di kehidupan yang nyata. Saya ingin bertemu teman-teman di dunia nyata.
itulah harapan saya teman-teman. Semoga harapan saya ini terpenuhi. Oke teman-teman, beginilah jadinya tanaman serut saya. Saya tinggal mempruning lagi sedikit ini daun-daunnya. Beginilah kondisinya teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu apa gaya dari tanaman serut ini, mohon masukannya di kolom komentar ya teman-teman. Semoga teman-teman semua mau memberikan masukan dan kemungkinan apa yang perlu saya perbaiki dari pohon serut ini. Mohon juga masukannya agar saya semakin semangat dan semakin paham dalam membuat bonsai. Dan nantinya jika saya bikin video agar lebih bermanfaat bagi teman-teman yang belum paham membuat bonsai. Sekali lagi mohon masukannya teman-teman. Saya sangat berharap pada teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Nyoman Wardano, lahir pada tanggal 28 Oktober 1978. Saya lahir di Banjar Gadongan atau Dusun Gadongan, Desa Bereselo, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Bagi teman-teman yang rumahnya dekat, teman-teman boleh mampir ke rumah saya berbincang-bincang di dunia bonsai. Semoga pengetahuan kita semakin berkembang melalui sharing. Itulah harapan saya teman-teman. Bagi 10 orang yang datang pertama, saya ada bingkisan berupa bibit bonsai, yaitu bibit bonsai loa hasil dari setekan. Tapi baru bibitan ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, baru bibitan, sebagai kenang-kenangan dari saya. Ini untuk 10 orang pertama, ini akan saya kasih bibitan. Oke, itu janji saya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, akan saya tunggu kehadirannya di rumah. Dan bagi 10 orang pertama yang beruntung, siapakah ini, saya akan tunggu juga kehadirannya. Dengan senang hati saya akan temani teman-teman untuk ngobrol di dunia bonsai. Kita akan berbincang-bincang di dunia bonsai. Oke teman-teman, saya hampir selesai mempruning daun-daun dari tanaman serut ini. Nanti setelah selesai di pruning, tanaman serut ini akan saya sikat batangnya dengan menggunakan sabun cuci piring atau sabun cuci cair, itu sunlight teman-teman, untuk mengurangi jamur-jamur yang ada di batangnya, untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di batangnya.
Setelah itu akan saya semprot dengan insektisida, fungisida, dan bakterisida. Semoga tanaman serut ini nantinya akan sehat seperti sedia kala dan nantinya menjadi bonsai yang tumbuh dengan subur, akan menjadi pohon bonsai yang mungil. Sekali lagi buat teman-teman, mohon masukannya. Apakah kekurangan dari tanaman serut ini? Mohon masukannya di kolom komentar. Saya akan tunggu komentarnya dengan senang hati. Tapi komentar yang membangun ya teman-teman. Tentunya komentar yang bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman semua, tak terasa sudah hampir sejam saya bercerita tentang kehidupan saya di dunia bonsai pada teman-teman semua. Dan saya hampir selesai mempruning dari tanaman serut ini. Beginilah penampakannya teman-teman. Beginilah tanaman serut saya yang saya pelihara kurang lebih 1,5 tahun. Beginilah jadinya. Semoga perbincangan saya tadi atau cerita saya tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Beginilah hasil akhirnya. Saya tinggal memilih perantingannya sekarang teman-teman. Ada beberapa ranting yang harus saya pendekkan agar mempercantik tanaman serut ini, agar proporsinya lebih bagus teman-teman. Ada beberapa ranting yang harus saya pilih dengan harapan nantinya agar mecah lagi menjadi anak ranting, cucu ranting, dan cicit ranting. Demikianlah tahapan dalam membuat bonsai. Sistemnya 1, 2, 4. Pertama cabang, kemudian dipecah menjadi 2, yaitu anak cabang. Anak cabang dipecah menjadi 2 menjadi ranting. Ranting dipecah lagi menjadi 2 menjadi anak ranting. Anak ranting dipecah menjadi 2 menjadi cucu ranting. Cucu ranting dipecah lagi menjadi 2 menjadi cicit ranting. Begitulah tahapan-tahapan membuat percabangan bonsai yang saya tahu dari senior-senior sebelumnya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kurang lebih seperti inilah jadinya teman-teman tanaman serut ini. Semoga dapat menghibur di sela-sela waktu istirahatnya. Beginilah hasil akhirnya teman-teman. Walaupun saya bukan ahli bonsai, walaupun saya bukan master bonsai, semoga video saya ini dapat memberikan hiburan buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman, agar channel saya ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat video-video yang lain. Oke,
Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel saya ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salam satu hobi dari Gianyar Bali.